Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim kini memunculkan kontroversi di masyarakat. Semua pihak termasuk pemerintah harus hati-hati dalam merespon fatwa tersebut. Jangan sampai persoalan fatwa itu menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Apalagi kekisruhan ini makin keruh ketika sejumlah ormas keagamaan melakukan aksi sweeping ke pusat perbelanjaan seperti di Surabaya, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah dengan dalih mengawal fatwa MUI. Bahkan di Solo, aparat kepolisian sempat menangkap 5 orang pelaku aksi sweeping dan tindakan anarkistis di restoran Social Kitchen Banjarsari, Solo. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden menegaskan fatwa MUI bukan hukum positif dan mengikat, sehingga tidak boleh dipaksakan dengan kekerasan, tapi disosialisasikan dengan cara damai. Untuk itu, keduanya mengecam aksi sweeping yang dilakukan ormas keagamaan tertentu yang tidak memiliki otoritas. Sebab, sosialisasi fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Iya, aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, penegakan hukumnya dosa neraka, bukan penegakan hukumnya harus di sweeping. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan polisi akan bertindak tegas terhadap pelaku sweeping atribut keagamaan di pusat perbelanjaan dan kantor perusahaan. Aksi sweeping atribut keagamaan oleh ormas adalah bentuk pelanggaran hukum dan mengancam kebinekaan. Menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap dan proses, karena itu pelanggaran hukum. Fatwa MUI soal atribut Natal dalam pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada prinsipnya justru meneguhkan toleransi umat beragama tanpa harus meleburkan diri dengan keyakinan agama lain. Bagi umat Islam, fatwa itu agar dipatuhi tanpa harus mengurangi rasa hormat pada lingkungan sekitar dan rasa menghargai keyakinan agama lain. Stop aksi sweeping ormas, demikian topik jurnal pagi kali ini. Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 56 tahun 2016 soal hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim memunculkan kontroversi di masyarakat. Bahkan sejumlah ormas keagamaan dengan dalih mengawal fatwa MUI melakukan aksi sweeping di pusat perbelanjaan yang sesungguhnya bukan tugas dan wewenang ormas itu. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna dari fatwa MUI yang prinsipnya meneguhkan toleransi, justru di lapangan terjadi sebaliknya? Apa yang harus dilakukan aparat kepolisian agar aksi sweeping tak semakin meluas? Untuk membahas topik itu di studio sudah hadir narasumber cendekiawan Muslim Zuhairi Misrawi, dan melalui sambungan telepon kita juga terhubung dengan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat pagi Pak Martinus. Ya. Dan juga Mas Zuhairi, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Kita kalau bicara soal fatwa MUI ini bagaimana mestinya umat Islam yang di Indonesia banyak sekali ini menyikapi Mas? Ya, pertama dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa fatwa tersebut merespon beberapa perkembangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa sekali lagi MUI terlalu terburu-buru, terlalu gegabah melahirkan fatwa, terutama dalam konteks memahami, menafsirkan atribut Natal ya. Karena kita tahu bahwa topi Santa atau Sinterklas itu bukan esensi Natal sebenarnya. Bukan esensi. Itu hanya sebetulnya, kan? Dongeng, pernek-pernek tradisi yang muncul di Barat ya. Kalau atribut Natal itu adalah kesederhanaan, merayakan kelahiran Yesus yang lahir di tempat kandang sapi atau kandang kambing gitu ya. Adalah kasih itu sendiri. Jadi memang saya selalu memahami bahwa fatwa MUI ini aneh, terburu-buru, dan fatwa itu opini ya, dan bisa
diganti dengan opini yang lain. Oke. Bahkan fatwa ini memang menurut penelitian kami, monitoring kami di banyak hal, fatwa-fatwa MUI itu banyak digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindakan anarkis atau dalam bahasa sekarang adalah sweeping gitu. Jadi menurut saya memang MUI itu harus hati-hati dengan mengeluarkan fatwa. Faktanya fatwa itu sudah keluar gitu dan aksi sweeping sudah dilakukan oleh ormas di beberapa Jadi tempat. memang ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah fatwa itu sendiri, yang lebih-lebih adalah sweeping. Memang selama ini dalam 10 tahun terakhir, Mas, ketika muncul fatwa MUI, muncul anarkisme, intoleransi. Nah, dulu dibiarkan ini intoleransi dengan menggunakan atas nama fatwa MUI. Nah, sekarang ada perubahan ini. Ada fatwa MUI, ada sweeping, tetapi Pak Jenderal Tito mengeliminasi, mengambil tindakan tegas terhadap aksi sweeping. Ini saya kira langkah bagus. Bahwa fatwa MUI itu bukan hukum positif dan mestinya ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Saya kira bahwa landasan kita itu bukan fatwa MUI. Kita berbeda dengan Arab Saudi. Landasan kita adalah 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini soko guru kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi fatwa-fatwa MUI dalam beberapa tahun terakhir, dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia, memang patut dikritisi. Nah, itu kan pendapat dari Mas Zuhairi. Sebetulnya kan kalau kita lihat fakta di lapangan, sebetulnya banyak yang menganggap bahwa fatwa MUI itu adalah menjadi landasan bersikap mereka. Persis, itu dalam 10 tahun terakhir, Mas. Itu hasil monitoring, investigasi, penelitian saya. Ya. Bahwa ketika muncul fatwa, muncul aksi intoleransi di akar rumput terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, terhadap kelompok. Misalnya, salah satu fatwa yang bikin ribut setiap tahun pada perayaan Natal adalah haram mengucapkan Selamat Natal. Ya. Ini fatwa aneh. Yang mengharamkan pengucapan Selamat Natal itu hanya Arab Saudi dan Indonesia. Padahal Indonesia moderat. Negara Muslim yang lain, Mesir, Iran, Libanon, Irak, bahkan Palestina sendiri itu adalah Perdana Menteri Palestina atau Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri perayaan Natal. Syekhul Azhar, tempat saya belajar, menghadiri perayaan Natal, mengucapkan Selamat Natal. Maka menurut saya sekali lagi kita harus menindak tegas aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis atau intoleran ini. Tetapi juga MUI, dengan segala hormat saya meminta kepada Majelis Ulama Indonesia agar mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat membangun kedamaian. Memang di dalam fatwa yang terakhir soal atribut Natal itu, poin soal yang ditegaskan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin kemarin itu adalah soal bagaimana menjaga kerukunan dan kedamaian. Itu di poin itu sangat ditegaskan. Tetapi dalam teori, Mas, antropologi, sosiologi mengatakan triangle itu, bahwa fatwa-fatwa yang intoleran cenderung melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran. Kan fatwa itu biasanya dikeluarkan itu karena ada permintaan, pertanyaan-pertanyaan dari publik, apakah ini halal atau haram. Mestinya juga mungkin harusnya ada orang yang menanyakan apakah sweeping dengan alasan fatwa itu juga diperbolehkan. Mungkin harusnya juga ada yang menanyakan. Jadi begini, memang soal sweeping ini pada akhirnya saya kira pemerintah sudah mempunyai data. Kelompok-kelompok yang sejak lama melakukan sweeping itu tidak bisa dibiarkan. Oke, kita langsung harus ada tindakan tegas, apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus. Ya, ini soal sweeping ini sikap Polri, kalau kita melihat pernyataan dari Kapolri itu sudah sangat tegas ya, tangkap dan proses. Tapi kalau kita melihat aksi sweeping, sebetulnya hampir tiap tahun kita akan mendengar aksi-aksi yang dilakukan bahkan mungkin dari ormas yang sama. Ya, jadi kami informasikan bahwa Pak Kapolri sudah menyampaikan ke seluruh jajaran Polda untuk melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi sweeping yang mengarah kepada intoleransi, mengarah kepada anarkisme, mengarah kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Jelas, tegas disampaikan dan bahkan oleh Bapak Kapolri, apabila mereka tidak mau dibubarkan, maka akan dilakukan upaya paksa dengan menangkap dan membawa dan memproses mereka sebagaimana
aturan yang ada di KUHP. Jelas dikatakan bahwa bagi mereka yang melanggar atau tidak mengikuti perintah petugas yang pada saat itu sedang bertugas, maka dapat dikatakan mereka melanggar hukum. Jadi kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan, apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sweeping, kita pasti akan melakukan tindakan tegas. Salah satu adalah yang kita lakukan pendalaman terhadap kegiatan sweeping di Solo yang kita sudah menangkap 5 dan terus akan memprosesnya. Untuk yang di Surabaya sendiri, dalam kaitan pada saat itu kita sudah melakukan upaya mengurangi jumlah massa dan kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam mal-mal yang mereka tuju. Jadi artinya upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan kita lakukan, tetapi kalau memang upaya-upaya pencegahan ini juga tidak mempan atau tidak membuat jerah, maka upaya-upaya penegakan hukum menjadi pilihan untuk menegakkan hukum di negara kita. Mas Rudi. Ancaman hukumannya apa sih Pak Martinus bagi mereka yang melakukan ini? Ya, kalau dia kan bisa 4 bulan penjara ya, kalau mereka menghalangi dibubarkan petugas, kemudian mereka tidak mengikuti perintah petugas, maka petugas dapat membubarkan mereka. Oke. Ya, Pak Martinus, ini kalau kita bicara soal mungkin aksi sweeping seringkali bukan dilakukan oleh perorangan atau individu, tapi oleh kelompok, bahkan kelompok-kelompok yang atau organisasi-organisasi massa yang sebetulnya sudah well established seperti itu. Nah, ini sikap dari Polri sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan kita sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh pimpinan Polri, kemudian berkomunikasi dan menyatakan bahwa suatu fatwa itu bukan merupakan produk hukum positif yang menjadi landasan. Dan kemudian dari malam juga Bapak Kapolri mengundang Ketua MUI ke dinas dan kemudian melakukan konferensi di situ untuk bagaimana sikap MUI seharusnya dan kemudian bagaimana Polri menyikapi fatwa ini. Dan tentu hal ini upaya-upaya untuk mencegah penegakan hukum terhadap siapapun itu pasti akan dilakukan. Kita lihat saja apabila ada aksi-aksi sweeping berikutnya yang muncul, kita akan bisa menegakkan tegas di pihak ini terhadap aksi ini. Oke, Pak Martinus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.